Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Baik. Di sini Ibu akan mengabsen kalian untuk mengecek kehadiran. Baik, di sini Ibu akan mulai mengabsen. Saya Febrianti, Ibu. Lola Paramita, ada Ibu. Sri Liandani, ada Ibu. Oke. Sela Ramadan, ada Ibu. Izin ya? Iya Bu. Apakah ada yang tahu di mana? Sakit Bu. Sakit atau izin? Sakit ya? Sepertinya sakit Bu. Tadi dia mengirim surat itu suratnya Bu. Oke baik. Selanjutnya Lydia. Izin Bu. Izin. Ya. Oke baik. Jadi di sini Ibu akan memulai pelajaran yaitu mengenai materi pengertian ciri-ciri dan unsur-unsur deskriptif dari cerita legenda. Nah, anak-anak di sini apakah ada yang tahu mengenai cerita legenda di daerahnya atau di tempat tinggalnya? Apakah ada yang bisa menunjukkan? Ada Bu. Ya, kepada Lola Paramita. Ada Bu, di cerita tempat saya itu ada legenda terbentuknya Danau Rakihan Bu. Oke, itu kisahnya singkatnya seperti apa? Dia itu menceritakan bagaimana bentuk terjadinya bentuk dari Danau Rakihan tersebut Bu. Jadi dia tuh menceritakan tentang seorang nenek yang meminta air minum kepada penduduk desa tersebut, tetapi dia tuh tidak memberikan air minum tersebut Bu. Jadi nenek itu marah kepada warga. Dia menancapkan sebuah lidi dan ditariknya lagi lidi itu hingga meletuskan gunung dan menjadi sebuah danau. Itu. Oke, baik. Terima kasih kepada Lola yang mau menceritakan cerita mengenai legenda di tempat tinggal. Selanjutnya, apakah masih ada anak-anak yang ingin menceritakan kisah legenda mengenai cerita yang ada di tempat tinggalnya? Apakah masih ada? Tidak ada. Oke, baiklah langsung saja. Di sini Ibu akan memulai pembelajaran yaitu mengenai pengertian dari cerita legenda. Jadi, mohon disimak ya semuanya. Jadi, cerita legenda adalah cerita rakyat yang berhubungan dengan suatu peristiwa. Nah, ceritanya ini memiliki unsur sejarah, yaitu beberapa masyarakat menganggapnya benar-benar dari masa lampau. Karena tokoh dalam legenda itu memiliki kesaktian dan berhubungan dengan hal gaib. Misalnya menutup menjadi batu, memanggil para jin untuk membantu si tokoh, dan lain sebagainya. Nah, di sini dalam materi cerita legenda terdapat ciri-ciri yang ada di dalamnya, yaitu Ibu minta tolong untuk anak-anak untuk menyebutkan masing-masing satu sesuai dengan kepada siapa lagi. Yang pertama itu ada tokoh cerita memiliki kesaktian. Selanjutnya kepada Lola, terdapat unsur keajaiban dalam sebuah cerita. Kepada Sri Liandani, ini yang ketiga itu yang dihubungkan dengan hal gaib. Yang keempat terdapat unsur sejarah dan cerita dianggap benar, dan yang terakhir itu memiliki amanat. Oke, nah di sini Ibu akan menjelaskan yang ciri-ciri pertama yaitu mengenai tokoh cerita memiliki kesaktian. Nah, tokoh cerita memiliki kesaktian ini maksudnya itu di dalam cerita legenda tersebut. Nah, terdapat tokoh kan dalam suatu cerita itu. Nah, tokoh itu memiliki kesaktian. Kesaktian ini dapat berupa misalnya si tokoh itu memiliki suatu kekuatan atau kemampuan untuk melakukan sesuatu hal yang menciptakan suatu
hal-hal gaib itu hal-hal gaib dapat berupa misalnya supranatural seperti itu ya. Selanjutnya yang keempat itu terdapat unsur sejarah dan cerita yang dianggap benar. Nah, di dalam suatu cerita legenda itu tentunya memiliki suatu sejarah. Sejarah itu merupakan cerita yang dari awal hingga akhir seperti itu ya. Nah, biasanya cerita legenda itu ada yang dianggap benar, ada juga yang biasanya itu berupa mitos seperti itu. Nah, yang kelima itu memiliki amanat. Amanat, apakah anak-anak di sini tahu amanat itu apa? Amanat. Pesan. Ya, betul sekali. Dalam sebuah cerita legenda terdapat pesan yang terkandung di dalamnya. Seperti halnya suatu pesan yang untuk menyampaikan maksud mengenai suatu cerita tersebut. Oke, baiklah, selanjutnya yaitu mengenai unsur-unsur intrinsik dari legenda. Nah, dalam unsur-unsur intrinsik cerita legenda meliputi yang pertama itu ada apa di sini bisa disebutkan? Dengar. Ya, betul. Selanjutnya yaitu ada tokoh dan penambahan. Yang ketiga alur atau plot. Yang keempat Latar atau setting. yang kelima Amanat. keenam Standar. dan yang ketujuh Gaya bahasa. ya, betul. Nah, jadi anak-anak, apakah ada yang tahu apa yang maksudnya tema? Karena itu ada di buku. Ya, betul. Tema itu merupakan judul dalam suatu cerita tersebut. Nah, yang kedua itu ada tokoh dan penambahan. Nah, tokoh dan penambahan ini merupakan orang atau pelaku yang terdapat dalam cerita legenda tersebut, yang terlibat dalam cerita tersebut. Selanjutnya yang ketiga itu ada alur atau plot. Alur atau plot itu merupakan kejadian. Oke, lanjutkan anak untuk yang ketiga itu ada alur atau plot. Nah, alur atau plot ini merupakan rangkaian peristiwa atau kejadian yang terjadi di dalam cerita legenda tersebut, yang dari awal hingga akhir. Nah, yang selanjutnya yaitu ada latar atau setting. Nah, latar atau setting ini dapat berupa latar tempat, latar suasana, latar waktu, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang kelima itu ada amanat. Nah, amanat ini merupakan pesan yang terkandung di dalam cerita legenda tersebut. Nah, yang keenam yaitu ada sudut pandang. Sudut pandang ini merupakan bagaimana cerita legenda itu diceritakan atau dapat terlihat. Bisa jadi sudut pandang dalam cerita legenda tersebut ada sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Selanjutnya yaitu ada yang ketujuh. Yang ketujuh itu gaya bahasa. Gaya bahasa itu merupakan bagaimana gaya bahasa yang ada dalam cerita legenda tersebut diceritakan. Nah, dapat dilihat di sini terdapat contoh legenda yaitu mengenai si Pahit Bida dari Sumatera Selatan. Nah, cerita legenda si Pahit Bida dari Sumatera Selatan ini memiliki versi yang berbeda di tiap daerah. Nah, seperti di sini dapat dibaca, dapat anak baca sendiri yaitu pada versi pertama dan versi kedua. Nah, untuk versi lengkapnya itu ini anak-anak juga bisa dapat baca sendiri mengenai cerita legenda si Perlida ini. Nah, jadi kan tadi Ibu kan sudah menjelaskan mengenai materi yaitu cerita legenda, mulai dari pengertian, ciri-ciri, struktur, dan lain-lain. Nah, selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu mengenai cerita legenda yang sebelumnya tadi, yaitu mengenai teks legenda. Ya, betul. Nah, di sini kalian akan diminta untuk membentuk kelompok.
kalian kerjakan ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada materi pelajaran hari ini. Semoga anak-anak semua dapat memahami materinya dengan baik atas apa yang telah Ibu sampaikan sebelumnya. Semoga ilmunya dapat bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa untuk dibaca lagi di rumah, dipahami dengan baik,